Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Tri Oktaria Afrianda dengan NPM 21082602241. Di sini saya akan mempresentasikan tugas muskuloskeletal saya dengan judul osteoartritis. Silakan disaksikan. Pertama yaitu dari definisi terlebih dahulu, osteoartritis adalah kondisi degeneratif yang melibatkan penurunan kualitas dan kuantitas tulang rawan sendi disertai dengan perubahan sekunder pada tulang subkondral atau tulang di bawah tulang rawan dan sinovium atau membran yang melapisi sendi. Nah, untuk lokasinya sendiri yaitu biasanya berada pada lutut, dan untuk tanda dan gejalanya yaitu yang pertama nyerinya ini biasanya diperberat saat aktivitas dan berkurang saat istirahat. Dan selanjutnya, pembengkakan cairan sendi ini sendiri biasanya terjadi akibat akumulasi cairan sinovial atau peradangan ringan pada sinovium. Selanjutnya, kekakuan itu biasanya terjadi pada pagi hari dan mengalami penurunan rentang gerak dan kesulitan dalam melakukan gerakan penuh. Selanjutnya, ia juga dapat menyebabkan deformitas sendi seperti pembesaran atau perubahan bentuk sendi akibat pembentukan osteofit. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada faktor risiko dari osteoartritis sendiri, yaitu yang pertama ada faktor usia. Faktor usia ini merupakan menjadi penyebab risiko meningkatnya secara karena perubahan degeneratif yang alami pada sendi kita. Selanjutnya itu ada jenis kelamin. Pada wanita lebih cenderung terkena osteoartritis terutama pada setelah masa menopause. Selanjutnya itu ada genetik, yaitu riwayat keluarga dengan osteoartritis dapat meningkatkan risiko. Selanjutnya yaitu ada bagaimana cara kita mendiagnosis dari osteoartritis sendiri, yaitu yang pertama kita dapat melakukan pemeriksaan X-ray genu, yaitu nanti didapatkan penyempitan celah sendi dan dijumpai osteofit. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan pemeriksaan MRI atau Magnetic Resonance Imaging, yaitu dapat juga kita lakukan pemeriksaan cairan sendi atau aspirasi sinovial. Selanjutnya untuk bagaimana cara kita mendeskripsikan masing-masing dari derajat dan skala dari menurut Kjellgren Lawrence, yaitu ada 4 derajat osteoartritis. Yang pertama dari 0 yaitu tidak ada osteoartritis. Yang dapat kita deskripsikan itu tidak ada tanda-tanda radiografi osteoartritis, dan gejalanya sendiri biasanya itu tidak terdapat nyeri atau kekakuan yang berkaitan dengan OA. Selanjutnya itu ada derajat 1, osteoartritis sangat ringan. Nah, di sini dapat kita deskripsikan sebagai dugaan adanya osteofit yang sangat kecil dan tidak jelas terlihat pada X-ray. Biasanya itu gejalanya sendiri tidak ada gejala, atau gejalanya itu sangat ringan seperti sedikit nyeri atau kekakuan pada sendi setelah aktivitas berat. Selanjutnya itu ada derajat 2, yaitu osteoartritis ringan, yang mana dapat kita deskripsikan sebagai osteofitnya itu mulai terlihat dengan jelas, tetapi tidak ada penyempitan ruang sendi yang signifikan. Nah, gejalanya itu ada nyeri sendi, nyeri ringan, dan kekakuan yang mungkin muncul secara berkala, seperti setelah bangun tidur atau setelah periode aktivitas. Selanjutnya itu ada derajat sedang, derajat 3, yaitu kita deskripsikan sebagai osteofitnya ini sedang hingga besar dan penyempitan ruang sendi yang mulai terlihat pada X-ray-nya. Nah, gejalanya ini biasanya menyeliputi nyeri sedang, kekakuan, dan mungkin ada pembengkakan pada sendinya. Nah, tapi gejala pada derajat 3 ini cenderung lebih sering terjadi dan mungkin mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada derajat 4 atau osteoartritis parah, yang mana dapat kita deskripsikan yaitu osteofitnya itu besar dan terjadinya penyempitan ruang sendi yang signifikan, sklerosis subkondralnya atau terjadinya penebalan tulang di bawah tulang rawan, dan deformitas tulang dapat terlihat pada X-ray. Selanjutnya itu ada gejala hebat, yaitu kekakuan yang signifikan dan keterbatasan gerak sendi, aktivitas sehari-harinya mulai sangat terganggu, dan ada kemungkinan adanya deformitas sendi yang mulai terlihat dengan jelas. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi dari tiap derajat dari osteoartritis tadi, yaitu ada usia, dengan biasanya itu resiko dengan derajat OA ini meningkat seiring bertambahnya usia. Selanjutnya ada berat badan. Kelebihan berat badan ini dapat mempercepat progresi dari OA sendiri, terutama pada sendi yang menahan beban seperti lutut dan pinggul. Selanjutnya ada aktivitas fisik. Jika kita melakukan aktivitas fisik yang berlebihan atau
maka juga dapat memicu timbulnya dari osteoartritis, atau juga bisa dari trauma yang berulang pada sendi tersebut. Selanjutnya itu ada faktor genetik, seperti yang kita ketahui riwayat keluarga dengan OA dapat meningkatkan faktor risiko. Selanjutnya juga ada kondisi medis, seperti ada beberapa kondisi seperti diabetes atau penyakit metabolik itu juga dapat mempengaruhi dari progresi dari OA ini sendiri. Selanjutnya yaitu dapat bagaimana cara kita mentata laksana atau pemberian obat pada osteoartritis ini. Itu yang pertama dapat kita berikan obat analgetik, yaitu untuk mengurangi nyeri atau peradangan pada sendi. Selanjutnya ada obat kortikosteroid, itu untuk mengurangi peradangan dan nyeri jika pengobatan lainnya tidak efektif. Selanjutnya yang terakhir yaitu dapat kita lakukan rujuk untuk kita intervensi bedah seperti artroskopi, osteotomi, atau penggantian sendi jika terapi lainnya tidak efektif. Nah, ada juga cara memanajemen berdasarkan dari derajat OA-nya. Pada derajat 0 hingga 1 dapat kita lakukan strategi pencegahan, pemantauan rutin, dan mempertahankan berat badan sehat dan olahraga ringan untuk menjaga fleksibilitas dan kekuatan sendi. Selanjutnya itu ada derajat 2, yaitu pengelolaan nyeri dan gejala, seperti penggunaan obat antiinflamasi non steroid, suplemen seperti glukosamin dan kondroitin dan serta terapi fisik. Selanjutnya itu kita dapat gunakan modifikasi aktivitas, seperti mengurangi aktivitas yang memperberat sendi dan menggunakan alat bantu jika diperlukan. Selanjutnya itu ada derajat 3, yaitu di sini kita lakukan intervensi yang lebih intensif seperti terapi fisik yang lebih intensif, penggunaan brace atau alat bantu berjalan, suntikan kortikosteroid dan atau asam hyaluronat pada sendi yang terlibat. Selanjutnya itu ada perubahan gaya hidup, yaitu penurunan berat badan jika diperlukan dan modifikasi aktivitas fisik untuk mengurangi beban pada sendi. Selanjutnya itu kita dapat derajat 4, yaitu penanganan bedah jika manajemen konservatif tidak efektif. Prosedur bedah seperti artroskopi, osteotomi, atau penggantian sendi total atau artplasti dapat mungkin kita perlukan. Selanjutnya ada manajemen nyeri yang lebih lanjut, itu dapat kita menggunakan analgesik yang lebih kuat seperti terapi panas dan dingin serta program rehabilitas pasca operasi. Nah, kesimpulan terakhir dari osteoartritis ini sendiri merupakan kondisi degeneratif yang mempengaruhi kualitas hidup pasien melalui nyeri, kekakuan, dan penurunan fungsi sendi. Pengelolaan penyakit ini dapat memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup modifikasi gaya hidup, terapi fisik, pengobatan, dan intervensi bedah jika diperlukan. Di sini saya juga telah melampirkan beberapa referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja untuk dari penjelasan menurut saya tentang osteoartritis. Baiklah, sekian video presentasi mind map dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.